Saya record. Terus kita mulai. Yuk, biar tepat waktu. Ini sudah lebih 7 menit. Ada Rahma, ada? Ada, Bu. Oh ya, siap. Ayo, silakan dimulai, Din. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara launching Jurnal 2 dan bedah buku antropologi opini siswa masa pandemi di media massa dengan judul Berliterasi Itu Keren dan Asyik. Yang kami hormati Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara launching Jurnal 2 dan bedah buku yang diadakan oleh tim eksis jurnalistik MAN 1 Banyuwangi. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Nurul Lutfia Rohmah selaku pembina eksis jurnalistik. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, kesempatan, kesehatan, sehingga kita pada siang hari ini diberi keluangan waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa hadir pada kegiatan kita yang pertama ini. Saya senang sekali bisa mewujudkan impian yang sudah lama gitu ya, untuk mengadakan kegiatan peluncuran buku ini. Ini baru pertama kalinya, alhamdulillah. Ucapan syukur kita kepada Allah sehingga kita diberi kesempatan untuk berkegiatan yang menyenangkan ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya dan para sahabatnya hingga yaumul kiamat. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali mengucapkan terima kasih pada 6 presenter yang sudah menyiapkan diri beberapa waktu, sudah berlatih juga agar bisa menampilkan yang terbaik pada kesempatan ini. Nah, 6 presenter yang saya maksud itu adalah para penulis artikel yang artikelnya sudah ditayangkan atau sudah terbit di koran dan sudah dibukukan bersama tulisan artikel yang lain. Ini bukunya ya. Ini di dalamnya ada 28 tulisan siswa-siswi MAN 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2020-2021 dan 2021-2022 yang sudah terbit di koran, dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk buku. Ini sangat penting sekali karena ini kaitannya dengan keberadaan kita. Kita berada di lembaga atau kita sekolah di MAN 1 Banyuwangi yang mulai tahun 2020 sudah dicanangkan sebagai madrasah riset. Nah, menuju ke keberhasilan madrasah riset itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan menulis yang perlu kita biasakan, gitu ya. Jadi riset itu tidak langsung kita meneliti, tetapi kita juga harus membiasakan bagaimana cara menulis yang baik sehingga menuju ke penelitian itu juga akan lebih mudah. Pada awalnya mungkin sulit untuk membiasakan menulis, tetapi ketika ini kita sungguh-sungguh melakukannya dengan kegiatan yang terprogram, akhirnya bisa juga kita berhasil menembus media massa, kita bisa membuat tulisan yang bagus, dan beberapa tulisan ini ada teman-teman yang tahun kemarin itu menulisnya di sini 2 atau 3 kali dengan penulis yang sama karena memang dia produktif itu. Ini di buku ini hanya sedikit dari tulisan mereka, tetapi kan sekarang mereka sudah lulus dari MAN 1 dan mungkin kuliah.
dan mungkin juga akan meneruskan kegiatan menulis ini karena mereka sudah terbiasa. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah agar di masa yang akan datang semakin banyak penulis-penulis di Man1 Banyuwangi yang bisa membiasakan diri menulis dan berliterasi dan juga mendekatkan diri dengan dunia-dunia riset gitu ya. Dunia riset baik untuk pengetahuan alam, pengetahuan sosial, sosial budaya, agama dan sebagainya. Itu kemudian terutama ini untuk keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari bantuan teman-teman OSIM, terima kasih, dan untuk pembinanya Pak Admin, terus teman-teman di ekstra jurnalistik juga yang nanti akan bertugas untuk mensoundingkan acara ini agar gema untuk berliterasi di Man1 Banyuwangi itu bisa semakin luas gitu ya. Jadi yang mendapatkan informasi tentang kegiatan ini juga semakin banyak. Baik itu teman-teman, tidak berpanjang kata, saya mengucapkan selamat untuk para presenter. Terima kasih atas usahanya, gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh adik-adik kelasnya. Dan apalagi saya meminta maaf, misalnya dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan karena ya mungkin keterbatasan kita ya. Kemarin kita mau mengadakannya secara tatap muka, tetapi karena sudah akhir pembelajaran semester, kayaknya ada kendala gitu ya, sehingga tetap kita laksanakan meskipun bentuknya Zoom meeting. Juga untuk misalkan ada di ruang ini peserta dari luar Man1 Banyuwangi, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung pada kegiatan bedah buku yang akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Saya akan meneruskan acara dengan memandu sebagai moderator. Selanjutnya, kita akan menyimak para presenter. Kesempatan pertama dari presenter pertama yaitu Siti Kayla. Kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kayla Rulina Sausan dari kelas 12 MIPA 1 Man1 Banyuwangi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, sehingga saya bisa berdiri di sini di hadapan Anda semua dalam acara kegiatan peluncuran Jurnal 2 dan bedah buku yang berjudul Berliterasi Itu Keren dan Asik. Hari ini saya akan berbagi tentang artikel yang saya tulis beberapa waktu lalu yang berjudul FOMO, Media Sosial dan Jurus Pengendalian Diri. Artikel ini telah dimuat di Radar Banyuwangi Jumat 3 Desember 2021. Next. Untuk mengenal saya lebih dekat, saya sertakan biodata saya sebagai berikut. Nama saya Siti Kayla Rulina Sausan. Saya lahir di Banyuwangi 25 Februari 2004. Dan ini media sosial saya, Instagram @saayinkiki. Next. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya lagi. Baik, terima kasih. Artikel ini mengurai topik FOMO atau Fear of Missing Out. Topik yang sekarang ini sedang marak dibahas di mana-mana. Karena ternyata tanpa kita sadari, penggunaan media sosial yang semakin meningkat di kalangan masyarakat membuat FOMO ini perlahan menjangkiti hampir seluruh kalangan, khususnya kalangan remaja. Next.
Tulisan saya ini selain dimuat di Radar, juga termuat dalam buku Berliterasi Itu Keren dan Asik yang sedang diluncurkan hari ini. Next. Jujur, saya sedang mengalaminya. Oleh karena itu, saya sangat antusias mengangkat topik ini ke dalam tulisan saya. Bukan tidak mungkin, Anda yang berada di sini juga pernah mengalaminya. Next. Apa itu FOMO? FOMO sesuai dengan kepanjangannya, yaitu Fear of Missing Out, yaitu rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Pernah nggak sih Anda merasa gelisah, kecewa, tidak nyaman, bahkan mengarah ke sakit hati saat beberapa kawan Anda yang biasa ada dalam circle pertemanan Anda melakukan aktivitas yang terlihat menyenangkan, seru, terlihat happy, dan mereka mengunggahnya ke media sosial. Namun, Anda tidak berada di dalamnya. Nah, kondisi seperti itulah yang disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Jika perasaan seperti itu terus berulang, perlahan akan muncul juga perasaan takut. Takut melihat orang lain memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kita. Kondisi seperti ini memunculkan rasa iri, stres, kecewa, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, beberapa dari kita selama ini mungkin mengalaminya. Perasaan iri dan kekhawatiran untuk hal-hal yang sepatutnya tidak perlu kita pikirkan membuat kehidupan menjadi jenuh. Sering iri, sering sakit hati. Perasaan cemas dan iri ketika kita tidak mengikuti keseharian seseorang juga berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Perasaan seperti ini bisa membuat kita menjadi overthinking. Next. Apa itu overthinking? Overthinking adalah situasi ketika kita memikirkan suatu hal secara terus-menerus. Overthinking bisa menyerang siapa saja, tua ataupun muda seperti kita semua. Seringkali kita terlalu berlebihan dalam berpikir dan menyebabkan kurang percaya diri. Sebisa mungkin kita hindari ya. Next. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari FOMO ini. Yang pertama, lihatlah sekitar. Kemudian, mulailah mengobrol dengan keluarga. Tanpa kita sadari, selama sehari-hari, kita selalu bermain media sosial tanpa menghiraukan keluarga. Seperti kita jarang berbicara, kita jarang mengobrol karena kita sibuk sekali dengan gawai. Yang kedua, mulailah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Seringkali orang tua kita membutuhkan bantuan kita, tetapi kita terlalu sibuk dengan media sosial. Oleh karena itu, kita sepatutnya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Yang keempat, kerjakan tugasmu dan beberapa deadline yang terlewat. Hal-hal itulah yang bisa membuat kita jauh dari media sosial, karena kita sibuk pada diri kita, bukan pada kehidupan orang lain. Fokus di media sosial dengan melewatkan momen berharga di real life di kehidupan nyata kita sendiri akan rugikan. Kenapa? Karena kehidupan di dunia nyata inilah kehidupan yang benar-benar berharga. Maka dari itu, media sosial harus kita fungsikan seperti apa agar bermanfaat? Next. Media sosial dapat bermanfaat yang pertama dengan mengeksplor hal-hal baru. Yang kedua, mengembangkan skill seperti content creator, learning language, dan soft skill. Yang ketiga, memperluas relasi pertemanan. Sebenarnya, media sosial sangat bermanfaat, tapi tergantung bagaimana cara kita memakainya. Namun, berkehidupan di kehidupan nyata jauh lebih baik. Hindari FOMO demi kesehatan mental dengan bijak bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi dari presenter pertama. Kemudian kita lanjut ke presenter kedua, yaitu Citra Aru. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bergabung dalam acara buku yang berjudul Berliterasi untuk Internet dan Khususnya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai artikel saya yang saya tulis beberapa waktu lalu yang berjudul Adaptasi Belajar Daring dan Luring. Alasan saya memilih artikel tersebut, materi tersebut, yaitu karena sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang menyebabkan semua aktivitas dibatasi, terutama di dalam bidang pendidikan. Kurang lebih satu tahun lamanya PPKM diterapkan. Salah satunya pembelajaran online, hampir seluruh sekolah di Indonesia menerapkannya. Karena di situasi saat ini, semua lebih mementingkan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan adanya dengan adanya PPKM ini, akan bisa mengurangi jumlah orang yang positif COVID dan bisa mengurangi jumlah angka kematian di negara Indonesia. Sebelum adanya PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, awalnya sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka tanpa adanya pembatasan atau aturan-aturan seperti halnya jumlah siswa yang datang ke sekolah. Dan sejak adanya COVID ini tentu menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan, serta pihak peserta didik itu sendiri. Pembelajaran daring ini bisa dilaksanakan dengan model sistem interaktif berbasis internet. Dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Chrome, Classroom, dan masih banyak lagi aplikasi yang digunakan. Lalu, dalam artikel yang saya tulis tersebut, berisikan tentang adaptasi pelajar terhadap pembelajaran daring dan luring masa pandemi. Meliputi beberapa masalah yang dihadapi pelajar ketika pembelajaran online, serta dampak yang dialami mulai dari dampak positif hingga negatif. Contoh dampak negatif yaitu mulai dari pelajar, guru, hingga orang tua. Salah satu dampak positif dari guru dan siswa yaitu menjadi lebih mampu dalam menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena bisa dilaksanakan di rumah dan dilaksanakan di mana saja. Selain itu juga memiliki dampak negatif bagi yang menjalankan, terutama bagi pelajar. Karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka, jaringan internet terkadang tidak lancar, apalagi terutama di daerah pelosok, karena susah sinyal. Tapi di daerah kota pun terkadang susah sinyal juga. Selain ini semua berdampak bagi pelajar dan guru, orang tua pun juga mendapatkan dampaknya. Orang tua yang harus mendampingi anaknya belajar. Terlebih lagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak. Tidak jarang orang tua mengeluh dan merasa kewalahan akan pembelajaran daring. Anak-anak tentunya membutuhkan pendampingan orang tua dalam belajar. Mereka harus mengerjakan berbagai macam tugas dan dalam mengumpulkan sebuah tugas dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu berisikan solusi dan cara mengatasi masalah-masalah para pelajar atau keluhan yang mereka alami. Banyak yang mengeluh mengenai pembelajaran tugas di masa pandemi. Selama PPKM bisa sampai
bisa 4-5 mata pelajaran setiap harinya, dengan tugas yang cukup banyak setiap mata pelajaran. Dan pengumpulan yang cukup singkat, dan pengumpulan tugas bersamaan dengan mata pelajaran lain. Hal itu membuat mereka merasa stres, jenuh, kewalahan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Salah satu solusinya guru bisa mentolerir beban para siswa-siswi yang terlalu banyak. Jika siswa tersebut mengumpulkan tugas sekolahnya, agar tidak terlalu stres, apalagi sampai depresi. Karena saya sebagai pelajar juga pernah merasakan hal yang sama. Kewalahan karena banyak tugas. Terkadang waktu istirahat kurang karena digunakan untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai dalam waktu pengumpulan yang bersamaan dengan mata pelajaran lain. Terdapat juga tips bagaimana cara agar menghilangkan kebosanan, kejenuhan yang mereka rasakan saat pembelajaran daring. Bisa melakukan games, quiz, agar suasana hati mereka kembali lebih baik. Dan juga terdapat bagaimana orang tua dalam mendampingi anak, mengatasi kesulitan belajar selama masa pandemi, serta syarat dan manfaat pembelajaran tatap muka di situasi pandemi. Dan kesimpulan dari artikel ini mengenai pembelajaran daring dan luring dilakukan selama pandemi. Intinya, membahas mengenai keluh kesah para pelajar setelah ditetapkannya PPKM dan pembelajaran online. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga karya saya ini bisa bermanfaat untuk pembaca, khususnya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari presenter kedua. Lanjutkan ke materi yang ketiga dari presenter yang ketiga. Dari presenter ketiga yaitu M. Aftoni. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aftoni. Saya sekarang duduk di sebuah kelas di salah satu sekolah di Banyuwangi, yaitu MAN 1 Banyuwangi. Di sini mungkin teman-teman sekalian sudah tahu, di sini saya akan menjelaskan maksud dari artikel yang saya tulis pada waktu itu. Artikel saya yang berjudul Jamu Jawaban pada Masa Pandemi. Bisa terlihat nggak? Sebentar, bisa terlihat nggak? Nih, PPT-nya. Iya, sudah. Oke. Sebentar. Ya, ini mungkin teman-teman sekalian ingin mengenal saya lebih jauh. Ini biodata saya, tempat dan tanggal lahir saya, Banyuwangi 11 Maret 2003. Alamat rumah, Jalan Ki Haji Halimi, Dusun Kampung Tengah, Desa Sukajati, Kecamatan Belimbing-Sari, Kabupaten Banyuwangi. Dan nomor telepon juga emailnya tertera ya. Artikel ini sudah dimuat di media cetak di Radar Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, dan yang sekarang ini sudah dibukukan di dalam buku yang
berjudul Berliterasi itu Keren dan Asik. Sebentar, Aftoni, kelihatan nggak yang di-share? Bu Enggak ya, Lufiasa? belum buka PowerPoint-nya. Belum buka ya? Nah, ini kayaknya ini agak, bentar Oh, ya. itu belum ya, Bu? Oh, Ini. makanya. Oh, Aftoni nge-share sendiri. Ya, nge-share sendiri. Oke. Maaf. Iya. Lanjut. Sebentar. Ulang dari awal, Aftoni coba. Iya. Oke. Ya, sebentar. Jamu jawaban pada masa pandemi merupakan sebuah judul yang saya angkat. Judul ini sangat berkaitan sekali pada sekarang ini. Mungkin teman-teman sekalian ingin mengenal saya lebih jauh lagi, ini alamat dan tempat tanggal lahir saya, nomor telepon, dan email. Artikel ini sudah dimuat di Radar Banyuwangi pada hari Jumat 17 September 2021 dan sekarang telah dibukukan bersama artikel lainnya yang berjudul Berliterasi itu Keren dan Asik. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia sebagai pandemi, pemerintah kemudian membuat Satgas atau Satuan Tugas COVID-19. Pada saat itu juga mulai terbentuknya peraturan kebijakan. Awalnya kita harus memakai protokol kesehatan, penerapan 3M, hingga berubah menjadi 5M. Setelah itu PSBB mulai diberlakukan dan sampai yang sekarang ini kebijakan PPKM. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah yang katanya akan membawa pengaruh positif. Sampai sekarang juga tidak ada penurunan angka kasus positif COVID-19. Malah menambah angka positif COVID-19 setiap harinya. Gerakan vaksinasi juga sudah digalakkan, namun tidak sedikit pun mengurangi angka kasus positif COVID-19. Aftoni. Ini sepertinya Aftoni ini nih, apa kehilangan jaringan ya? Oh iya kan. Gimana Rahma, ini kayaknya Aftoni ini mungkin bisa Diganti. Ini maksudnya kalau ada pertanyaan mungkin sambil nunggu Aftoni masuk. Ya. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama, lalu ditujukan pertanyaannya kepada presenter yang mana. Presenter yang dua tadi, silahkan. Karena dua itu ya. Silakan, ada yang bertanya enggak? Enggak ada ya. Gimana Rahma? Apa ini? Nanti Aftoni ini ya, diulang di belakang ya. Oke. Berarti sekarang yang keempat dulu ya. Baik. Materi yang keempat dari presenter keempat yaitu Nita Aulia. Kalian persilahkan. Baik, terima kasih Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Bapak atau guru dan teman-teman lainnya yang saya sayangi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nita Aulia. Saya dari kelas 12 Bahasa. Saya lahir pada tanggal 6 Januari 2004. Alamat saya dari Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Nita bisa share screen sendiri atau di Bluetooth saja. Oke. Terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Silakan Nita. Silakan Nita. Next. Oh, Nita coba diulang nggak kedengeran tadi? Oh iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nita Aulia. Saya dari kelas 12 Bahasa. Saya lahir pada tanggal 6 Januari 2004. Alamat saya Dadapan Kerajaan, Kabupaten Banyuwangi. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang artikel saya yang pernah diterbitkan di Radar Banyuwangi yang berjudul Kurma dan Ide Wirausaha. Apa sih kurma itu? Kurma adalah jenis buah yang bisa tumbuh kapan saja sepanjang tahun. Namun pada umumnya buah ini sering dipanen pada saat musim gugur. Kandungan yang terdapat dalam kurma tersebut adalah karbohidrat sederhana terutama gula, sukrosa, dan fruktosa. Tak hanya itu, kurma juga kaya asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karoten, fenolik, flavonoid, dan anthocyanin. Next, Bu. Dibedakan dari tingkat kematangannya, kandungan nutrisi buah ini bervariasi antar satu dengan yang lain. Kurma segar lebih sedikit kandungan gulanya ketimbang kurma kering, yaitu per kilogram kurma mengandung 284 kalori dari 76 gram karbohidrat. Serta dengan takaran yang sama, buah yang segar mengandung hanya sekitar 142 kalori dan 37 gram karbohidrat saja. Kurma juga mempunyai manfaat, yaitu mengatasi rasa cepat letih dan mengandung kalium tinggi, vitamin A, serta memperkuat daya tahan tubuh dan sebagainya. Next, Bu. Kita juga bisa menjual berupa kurma langsung atau membuat inovasi baru seperti gambar tersebut, yaitu manisan, jus kurma, sari buah kurma. Karena kurma memiliki rasa manis dan juga susu yang kita campurkan dalam jus kurma tersebut memiliki rasa gurih. Apabila kedua bahan itu dicampur, maka rasa yang dihasilkan akan sangat unik. Banyak sekali produk olahan kurma, di mana produk-produk tersebut bisa kita pasarkan dalam bentuk kemasan yang menarik terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran nanti. Next, Bu. Kurma selain bisa diproduksi, juga bisa disedekahkan kepada umat manusia atau umat muslim yang butuh. Adapun hadis yang meriwayatkannya itu dari Bukhari yang menjelaskan keutamaan sedekah yang berbunyi, barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik,
dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Sedekah juga dapat menciptakan ketenangan hati. Setelah itu, hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena beban-beban terangkat dan digantikan dengan rasa senang karena telah membantu sesama. Next, Bu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan apapun, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi dari presenter keempat kita. Coba disapa dulu apa? Aftoni udah masuk lagi apa belum? Coba Rama. Sudah ada belum Aftoni? Belum ada. Belum ada. Oke, lanjutin kalau belum. Baik. Materi kelima dari presenter kelima yaitu Fatimah Zahra. Kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada acara bedah buku hari ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai artikel yang saya tulis yang berjudul PPKM dan Kehidupan Ekonomi Kelas Bawah. Fatimah share sendiri atau ini? Ibu saja. Sebentar. Oke. Ini sepertinya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 12 IPA 2 MAN 1 Banyuwangi. Lanjut, Bu. Mengapa saya memilih topik ini untuk dibahas? Nah, saya memilih topik ini Sebentar. Ini kok jalan sendiri ya? Sebentar, saya ulang, maaf. Diklik ini sendiri. Bentar. Terus gini berarti ya, gini aja. Oke, silakan. Mengapa saya memilih topik ini untuk dibahas? Nah, sebelumnya, kasus virus corona selalu mengalami lonjakan dan belum diketahui kapan berkurangnya angka orang yang terpapar virus corona. Sehingga pemerintah pun membuat kebijakan PPKM agar dapat menekan kasus virus corona. Dari kebijakan PPKM ini muncul beberapa dampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, tenaga kerja, pelajar, dan juga tempat ibadah. Nah, artikel yang saya tulis ini berisikan tentang kondisi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Lanjut, Bu. Oke. Sebentar. Ini sebentar, maaf ya. Kok gini terus ya? Bentar. Ini kan? Iya, Bu. Udah, ya gini aja berarti. Seperti pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dalam saat berjualan pada saat kebijakan PPKM ini mengalami penurunan pendapatan, dikarenanya sepinya pelanggan. Sepinya pelanggan ini disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja, dan juga karena jam operasional untuk buka diberi pembatasan waktu. Sebenarnya permasalahan ini mungkin bisa kita atasi dengan melakukan kegiatan jual beli secara online, dengan cara memposting barang yang kita jual dengan gambar dan kalimat yang menarik, bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook.
Tidak hanya pada pedagang kaki lima, PPKM juga berpengaruh pada tenaga kerja. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dari pemberlakuan PHK ini dapat berakibat pada keluarga seperti berhentinya sekolah anak mereka karena tidak memiliki biaya. Tidak hanya itu, tenaga kerja yang di PHK sebenarnya ada sisi positifnya, seperti dapat berkumpul dengan keluarga tetapi tetap dapat bekerja sesuai kemampuan yang telah dimiliki saat bekerja di perusahaan. Lanjut, Bu. Oke. Nah, selain para pedagang dan juga tenaga kerja, para pelajar juga merasakannya. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran melalui online atau bisa disebut juga daring. Pembelajaran daring ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi negatifnya, mereka belum tentu bisa menguasai materi yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Namun, dengan adanya pembelajaran daring ini, mereka juga lebih bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dan juga kegiatan lainnya. Nah, selain beberapa dampak itu, ternyata tempat ibadah juga mengalami dampaknya. Nah, dari penutupan tempat ibadah, muncullah beberapa persepsi masyarakat. Salah satunya, aturan penutupan tempat ibadah ini, mereka menganggap sebuah diskriminasi, bahkan menzalimi umat beragama. Nah, kesimpulan dari artikel PPKM dan kehidupan masyarakat kelas bawah ini, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki sisi positif dan negatifnya, tergantung tiap individu dalam menanggapinya. Maka langkah lebih baik kita mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan baik dan benar, agar kebijakan pemerintah memperlakukan PPKM dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran virus corona bisa berhasil maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan materi keenam yaitu Cika Nabila. Silakan. Silahkan, PowerPoint-nya di-share oleh... Ya, sebentar. Sudah terlihat? Ya, jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang opini yang saya tulis yang berjudul Berliterasi itu keren dan unik. Next, Bu. Jadi tulisan saya ini sudah diterbitkan di Jawa Pos Radio Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2021. Selain itu, tulisan saya juga termasuk dalam beberapa tulisan yang dimasukkan dalam buku yang sedang kita bedah saat ini, yang berjudul Berliterasi itu Keren dan Asyik. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Cika Nabila Orisandi, saya lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Juni tahun 2004, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa memanggil saya Abil. Dan sosial media saya yang bisa dihubungi adalah email, Instagram, dan nomor WhatsApp yang telah tertera berikut.
Next. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan literasi di Indonesia termasuk rendah, yang bahkan pada survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 70 negara, atau dengan kata lain, Indonesia berada pada urutan ke-8 dari bawah. Sedangkan literasi itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan suatu negara. Literasi yang rendah dapat menjadikan bangsa tersebut memiliki daya saing yang rendah, income per kapita yang rendah, indeks pembangunan sumber daya manusia yang rendah, hingga rendah dalam hal inovasinya. Secara tak langsung, hal ini juga mengaruhi tingkat kebahagiaan penduduk yang menempati negara tersebut. Selanjutnya, Bu. Next. Oke. Untuk faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi di Indonesia sendiri, saya bagi menjadi 3. Pertama, yaitu rendahnya sarana prasarana pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan sekolah yang baru memenuhi sekitar 61,45% dari total seluruh sekolah di Indonesia. Lalu masih belum tersebarnya buku-buku berkualitas ke seluruh penjuru Indonesia dan akses internet yang tidak merata. Kedua, yaitu rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diakibatkan karena tidak adanya penanaman pembiasaan berliterasi yang mana seharusnya dilakukan sejak dini. Ketiga, pola pikir masyarakat bahwa membaca buku adalah suatu hal yang kuno. Mereka berpikir bahwa membaca buku sangatlah rumit karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa mencari informasi lewat Google, yang dimana hanya mengetik kata kunci, maka informasi yang diinginkan langsung didapat tanpa harus membaca keseluruhan tulisan. Untuk contoh dan rendahnya literasi di Indonesia, saya mengambil 2 contoh. Pertama, banyaknya jumlah hoax yang tersebar di masyarakat, yang dimana hingga 60% masyarakat Indonesia terpapar hoax saat membuka sosial media. Kedua, banyaknya siswa-siswi yang bingung dengan detail tugas yang mereka dapat. Padahal detail-detail tersebut sudah dipaparkan saat pemberian tugas. Semisal, ada guru yang memberikan tugas mengerjakan buku paket halaman 13-15 pilihan ganda saja, terakhir pengumpulan 1 minggu lagi melalui chat WhatsApp. Terkadang masih ada yang bertanya seperti, tugasnya tadi yang mana ya? Pilihan ganda saja atau sama uraian ya? Dan juga dikumpulkannya di ruang guru atau di foto terus kumpulin lewat WhatsApp ya? Padahal informasi-informasi tadi sudah dijelaskan saat pemberian tugas. Next. Dan slide terakhir yaitu upaya mengatasinya. Pertama, penanaman gemar membaca dan menulis dari kecil. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tersebut menjadi terbiasa berliterasi. Kedua, pengubahan pola pikir bahwa berliterasi itu bukanlah hal yang kuno, melainkan hal yang keren dan unik. Saya katakan keren dan unik karena jikalau kita memiliki sesuatu yang keren dan unik, pasti kita bangga bukan saat memilikinya. Nah, perasaan bangga itulah yang saya inginkan ada dalam pola pikir masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, cari ataupun ciptakan lingkungan yang dapat membuat kita lebih berkembang. Cari lingkungan yang dapat mendukung kita untuk mengembangkan kemampuan. Jikalau tidak dapat menemukannya, maka ciptakanlah lingkungan tersebut. Next. Dan terakhir, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Anda sekalian berikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenam. Selanjutnya. Coba dilihat ini. Aftonnya ada apa enggak? Aftoni. Apa masih belum ya? Belum ada ya? Oh ya, ini teman-teman di chat itu ada link untuk presensi. Silakan presensi ya. Rama dipandu barangkali ada diskusi tanya jawab, silakan. Untuk penanya ada door prize loh. Nggak pengen. Silakan dipandu Rahma. Iya. Silakan
Pada peserta yang ingin bertanya, sebutkan namanya, lalu ditujukan pada peneliti yang mana. Kalimantan, berani luar negeri. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Boleh kalau nggak bertanya ya menyampaikan pendapat. Saya kalau ada 5 buku yang ini loh, buku baru loh. Nggak pengen baca nih. Saya juga dapat nih kalau tanya. Dapat dong Pak. Ada yang mau tanya? Itu bapaknya mau tanya, Rama, disilakan. Silakan Bapak kalau ingin bertanya gitu. Rama yang bilang kan, Rama ini moderator. Silakan Bapak kalau mau bertanya. Tanya apa? Nanti saja. Pengen lihat dulu. Alot debat. Teman-teman yang lain silakan bertanya, dapat buku. Wah kan sayang kalau di ini, kalau disia-siakan. Tadi sudah ada. Dalam Pak. Diambil Pak Mas semua nanti ya. Sayang nih, ya kan? Teman bukunya yang punya tulisan teman-teman itu. Ayo, sambil nunggu Aftoni nih. Aftoni itu keren tulisannya kemarin tentang jamu. Ayo, mungkin ada yang mau berpendapat atau ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung ditanyakan kepada kelima presenter. Ya, boleh, silakan. Ini masih banyak waktu. Nanyanya boleh apa saja kan, Mbak Mas presenter, Mbak. Berkaitan dengan artikelnya kan ya. Ayo silakan. Ini ada Afton ini. Kayaknya, ini kayaknya berusaha keras untuk masuk ini. Afton gimana? Bisa ini diulang, dilanjutkan? Silakan share sudah. Bu, boleh minta tolong share kan? Iya. Kalau share screen pakai saya beri tolong. Ya nanti kayak tadi lagi. Sebentar. Cari dibuka dulu. Iya. Sebentar ya. Sebenarnya tadi tak buka. Cuman akhirnya double bukanya, Ton. Oh iya. Iya. Makanya. Sebentar saya nyoba buka dari sini. Sebentar. Bu, bukan yang itu, yang baru saya kirim tadi ya? Yang satu. Ya, ini. Bismillah dulu, biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu jawaban pada masa pandemi oleh Muhammad Aftoni. Oke, Bu. Next. Ini biodata saya, mungkin kalian sudah tahu tadi. Ya, next. Dan ini juga sudah tadi ya? Sudah ya.
Oke, mulai lagi. Mungkin sambil teman-teman teman-teman menyiapkan pertanyaan. Jadi boleh diulang lagi, Tony. Ya. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia sebagai pandemi, pemerintah kemudian membuat Satgas atau Satuan Tugas COVID-19. Pada saat itu juga mulai terbentuknya peraturan kebijakan. Awalnya kita harus memakai protokol kesehatan penerapan 3M hingga berubah menjadi 5M. Setelah itu PSBB mulai diberlakukan dan sampai yang sekarang ini kebijakan PPKM. Kebijakan-kebijakan tersebut belum semuanya sesuai dengan ekspektasi. Gerakan vaksinasi juga sudah digalakkan, namun tidak mengurangi angka kasus positif COVID-19. Gerakan vaksinasi ini juga sangat didambakan oleh masyarakat di Indonesia, tetapi sayang masih banyak beredar kabar hoax mengenai isi kandungan vaksin. Akibatnya masyarakat ada yang enggan untuk menerima vaksin. Kondisi imunitas mereka juga akan menurun. Bahwa pemikiran mereka untuk tidak vaksin itu karena mereka berpikir bahwa imunitas itu bisa meningkat ketika kita menjalankan pola hidup sehat. Bila kita amati dalam kondisi seperti ini, diperlukan pola hidup sehat. Ada banyak cara untuk tetap sehat dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pola hidup sehat merupakan salah satu upaya yang harus dikembangkan untuk meningkatkan imunitas tubuh di kala kondisi pandemi sekarang ini. Kita bisa terapkan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, nutrisi yang dapat menambah imunitas tubuh seperti jamu. Ya, next. Apa itu jamu? Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sangat familiar sekali dengan kata jamu ini. Jamu merupakan obat tradisional yang telah dipraktekkan selama berabad-abad di masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Menurut pengertian tersebut, zaman sekarang masyarakat masih banyak yang belum mempercayai bahwa jamu itu dapat menambah imunitas tubuh. Contoh tanaman obat temu hitam. Orang tua dulu biasanya menggunakan temu hitam ini untuk meningkatkan nafsu makan anak. Temu hitam ini mengandung kaya akan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba. Dalam kandungan tadi belum ya? Iya, belum. Di dalam kandungan tanaman obat temu hitam ini sangat tepat dan sangat dibutuhkan sekali untuk masa pandemi sekarang ini, yaitu seperti detoksifikasi atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan antimikroba atau mencegah infeksi bakteri. Next lagi. Salah itu tadi. Ya. Anjuran rutin meminum jamu. Mungkin banyak sekali dokter atau orang dulu menganjurkan untuk meminum jamu ketika sakit ataupun pada sekarang ini pada kondisi pandemi. Contohnya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu, Dr. Ken, Dr. Ingrid Tanya, dia menganjurkan mengonsumsi herbal atau jamu yang mengandung temu hitam dan sambiloto sebenarnya akan membantu mengurangi efek samping obat medis seperti mual yang kerap dikeluhkan beberapa pasien COVID-19. Mengonsumsi jamu di masa pandemi sekarang ini
sangat dianjurkan, terutama apalagi setelah melakukan vaksinasi, agar supaya daya tahan tubuh tambah meningkat dan tidak gampang terserang virus. Tidak cukup rasanya bila sudah divaksinasi, tetapi masih belum menyadari dan belum bisa menjaga pola hidup sehat di kondisi pandemi sekarang ini. Perlu kesadaran yang cukup tinggi, pastinya mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pendamping setelah melaksanakan vaksinasi dalam meminum jamu. Dengan meminum jamu. Diri kita sendiri yang juga akan merasakan dampak positif dari melakukan upaya hidup sehat. Kita melaksanakan pola hidup sehat ini merupakan sebagai upaya untuk meringankan pemerintah dalam menurunkan kasus positif COVID-19. Jadi, jangan ragu untuk mengonsumsi jamu. Yang terpenting, cukup sadari bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat, serta menambah daya tahan tubuh di saat kondisi pandemi sekarang ini. Next. Next. Udah selesai. Ada lagi? Udah selesai. Nah, ini selesai. Ada lagi? Iya, udah. Ada yang kelewatan? Enggak? Iya, udah selesai. Enggak. Ada yang kelewatan? Enggak. 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 Mohon maaf, enggak ada. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Silakan Rama. Pertanyaan. Iya, boleh, silakan. Mungkin ada yang tanya ataupun presenter boleh, presenter tanya ke presenter lain. Silakan. Peserta tanya ke presenter. Ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya boleh, siapa aja boleh. Silakan. Teman-teman boleh. Yang mau bertanya. Tuh. Coba baca di chat, Rama. Apa efek samping dari minum jamu? Mungkin buat Kak Aftoni, boleh dijawab. Masih mute, Aftoni. Apa efek samping dari minum jamu? Mungkin efek sampingnya mungkin nggak ada, cuman apa itu ya? Efek sampingnya itu nggak ada, cuman untuk rasa lainnya kayak apa? Pahit, asam itu mungkin masih. Untuk efek sampingnya sendiri itu nggak ada. Oke, udah. Oke, mungkin ada teman presenter yang mau membantu, barangkali. Memang nggak ada efek sampingnya ya kalau minum jamu? Efek sampingnya itu sembuh. Oh, enggak. Setahu saya mungkin nggak ada. Mungkin ini dibandingkan dengan obat, mungkin daya sembuhnya bertahap atau sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung kayak obat gitu. Karena kan ini herbal ya. Iya, kalau untuk pencegahan mungkin bagus, untuk pengobatan mungkin lebih lambat. Bisa jadi kan? Iya. Iya. Teman-teman, silakan kalau mau menambah atau ada pertanyaan lain boleh, kan ada FOMO tadi, tentang FOMO, tentang daring luring, ada yang ingin berkeluh kesah juga boleh. Maksudnya ingin ini menambah info juga boleh. Terus ada tentang berliterasi unik dan asyik ini. Kebetulan punya Cika tadi dijadikan judul. Karena kebanyakan kan tentang buku itu kan tentang pengembangan menulis.
Jadi pengembangan literasi. Judulnya kok berliterasi itu unik dan keren. Nah, itu makanya itu diambil jadi judul gitu. Silakan berikutnya. Ada lagi enggak? Nah, ini ada nih. Ada pertanyaan lagi. Coba, Rahma. Silakan di chat ada pertanyaan tuh. Nah, tuh, silakan. Mana ini? Coba dibantu Mbak Diana. Mbak Rahmanya ini mungkin. Rahma masih mute. Oke. Oh ya, mute ya. Mute Rahma. Coba. Ayo dibuka dulu. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan Mas Aftoni muncul ide menulis tentang jamu? Boleh dijawab Mas Aftoninya. Terima kasih. Apa ya? Saya mendapatkan ide ini karena kan zaman sekarang banyak orang yang kayak belum tahu khasiatnya dengan khasiat jamu itu, dan ditambah lagi di lingkungan rumah saya juga sekarang mulai digalakkan dengan menanam tanaman obat seperti kunyit, jahe, dan temu hitam itu tadi. Mungkin saya mengambil idenya melalui itu, dan ada lagi beberapa bulan lalu saya pernah menulis esai mengenai jamu ini untuk diikutsertakan lomba di IAIN Jember. Jadi mungkin itu motivasi saya untuk memunculkan ide menulis artikel ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aftoni jawabannya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Apa motivasi teman-teman dalam menulis artikel? Seumpama jika tidak ada Bu Lutfi yang mendukung dalam menulis artikel, apakah teman-teman akan tetap berkarya dengan menulis artikel? Boleh siapa yang mau jawab? Semua dong. Yang lain? Semua presenter. Kan untuk semua kayaknya tuh. Dari siapa dulu? Siapa dulu yang mau jawab? Semua presenternya kan? Ya. Urut aja urut. Presenter pertama Siti Kayla, silakan dijawab. Baik, terima kasih, akan saya jawab. Jika misalnya nggak ada Bu Lutfi, saya akan tetap menulis artikel. Tapi emang agak susah ya, apa namanya tuh kalau mau masuk ke koran, jadi karena ada Bu Lutfi, jadi impian saya itu termudahkan gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presenter kedua, Citra Arum, silakan dijawab. Menurut saya, jika tidak ada Bu Lutfi, mungkin agak sulit, tapi kalau ada Bu Lutfi mungkin lebih dibimbing lagi, lebih diajari lagi lebih baik, dan untuk membantu merevisi tulisan saya saat menulis artikel. Selanjutnya presenter ketiga, M. Aftoni, silakan dijawab.
seumpama jika tidak ada bullet V yang mendukung dalam menulis artikel, apakah teman-teman akan percaya dengan menulis artikel? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya karena sekarang ini berkat bullet V juga artikel saya sudah dimuat di Radar Banyuwangi. Jadi untuk kemungkinan besarnya menulis lagi itu butuh perjuangan untuk bisa dimuat lagi di media cetak di Banyuwangi. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan lagi, motivasi apa bisa mau nulis artikel? Jawab. Ya, apa motivasi teman-teman untuk menulis artikel? Tadi Ya. pertanyaan Apa motivasi teman-teman dalam menulis artikel? Ya. Apa ya? Mungkin awalnya menulis artikel ini sebagai tugas dari bullet V, mungkin awalnya dari situ akan termotivasi, dan sekarang pun saya kemungkinan besar akan menulis lagi karena berkat tugas bullet V itu saya mungkin lebih termotivasi lagi untuk lebih berpendapat dan beropini lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya presenter keempat, Nita Aulia, silakan dijawab. Oke, makasih. Kalau buat saya akan berusaha untuk menulis lagi, karena pada awalnya saya menulis artikel tersebut, awalnya dari tugas dari bullet V. Pertama-tama emang susah, tapi lama-kelamaan saya dari situ bisa mengambil pengalaman, serta mengambil mengambil pengalaman apapun yang saya hasilkan dari pembelajaran artikel ini. Jika tidak ada bullet V, saya bisa melakukannya sendiri, insya Allah. Karena dari sebelumnya saya juga telah mendapatkan pengalaman juga. Karena motivasi saya dalam melakukan penulisan ini adalah karena terobsesi untuk menjadi penulis, yang awalnya dari sejak SMP juga saya ingin menjadi penulis atau psikologi. Gitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk presenter selanjutnya, Fatimah Zahro. Silakan dijawab. Oke, terima kasih izin menjawab. Untuk motivasi dalam menulis artikel, awalnya ini karena tugas yang diberikan oleh bullet V ya. Terus setiap tugas pasti kita akan mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Nah, awalnya juga sulit untuk mendapatkan ide-ide, tapi setelah kita mendapatkan ide itu pasti tidak akan kehabisan, akan terus menerus keluar walaupun ya agak sulit. Nah, dari situ terus kita kumpulkan, ada respon baik dari bullet V, terus mau dipublikasi ke Radar Banyuwangi, dan alhamdulillah bisa dipublikasi. Itu menimbulkan rasa kepuasan tersendiri dan menimbulkan semangat lebih untuk terus menulis sih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya presenter ke-6, Cika Nabila. Silakan dijawab. Masih mute. Ini tadi yang pertanyaan tentang kalau tidak ada bullet itu masih tetap
membuat artikel atau bukan itu kan. Jadi kalau tidak ada Bu Lutfi mungkin saya tidak akan mengirim karena sebenarnya saya ingin membuat. Nah, saya tidak tahu bagaimana penyusunan yang benar, lalu bagaimana kayak urutannya dan bagaimana cara pengirimannya. Jadi Bu Lutfi sangat membantu. Ke pertanyaan selanjutnya, disarankan seminggu beberapa kali kalau minum jamu. Ya, terima kasih. Disarankan seminggu berapa kali kalau minum jamu. Untuk patokannya, seminggu itu enggak harus untuk seminggu kayak 6 kali, 8 kali, itu enggak harus. Ini menurut dokter dari Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tadia, yang saya presentasikan tadi, dia mengujarkan setiap hari boleh mengonsumsi 2-3 kali sehari sebelum makan atau sesudah makan. Ya, terima kasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jika minum jamu atau obat herbal tidak menimbulkan efek samping, lalu apakah berbahaya jika setelah meminum obat resep dokter, kemudian beberapa saat setelahnya meminum obat herbal? Misal minum herbal berbahan kunyit. Mungkin enggak ya, mungkin enggak. Mungkin kalau setelah minum obat resep dokter harus dikasih durasi selama 2-3 jam setelah itu mengonsumsi obat. Hal tersebut kayak akan lebih baik karena resep dokter itu sendiri akan menyembuhkan, dan setelah itu jamunya itu sendiri juga akan menyembuhkan penyakit yang diterita. Jadi mungkin tidak apa-apa, cuman catatannya harus dilebihkan 2-3 jam meminum herbal atau jamu itu setelah meminum obat resep dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Boleh, lagi silakan kalau masih ada. Kayaknya bapaknya nih. Silakan Mbak Rama. Silakan Pak, bertanya. Ya, terima kasih semuanya, anak-anak yang hebat. Sip. Saya percaya di belakang anak-anak hebat ini pasti ada gurunya yang hebat ini. Bu Lutfi, salut. Saya kenal dengan Bu Lutfi ini, kayaknya kita belum pernah bertemu, Bu Lutfi ya. Masa Pak? Oh ya, sepertinya ya. Kita hanya bertemunya sering di medsos. Kayaknya belum pernah. Ya. Oke. Sepertinya akrab kita bertemu di bercengkrama di media sosial, tapi saya lupa pernah bertemu secara luring apa tidak. Tapi saya ngikuti terus perkembangan Bu Lutfi dan ya. Tapi saya ngikuti terus perkembangan Bu Lutfi dan anak-anak ini. Salut, saya terinspirasi untuk bisa melakukan hal yang sama. Untuk anak-anak, sekali lagi salut, jempol untuk kalian semua. Apapun yang kalian lakukan hari ini adalah satu sisi positif yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan, utamanya bagi para presenter tadi yang sudah memberikan banyak berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman dalam hal penulisan, bagaimana proses kreatifnya itu terjadi. Saya ingin
bertanya pada semuanya, nanti siapa saja, satu saja yang mewakili menjawab. Ketika akan memulai menulis, ini idenya karena didobrak oleh Bunda Lutfi, atau idenya itu muncul dari hasil kontemplasi kalian sendiri? Ya, itu saja. Terima kasih. Udah dapat buku. Ayo yang jawab pertanyaan saya, nanti juga saya kasih buku saya. Wah, kan keren kan? Dapat 2 buku nanti. Silakan yang mau jawab. Presenternya kan ya? Siapa salah satu katanya? Silakan. Silakan. Oh, semuanya menjawab. Dapat buku loh. Ya, Bu. Presenternya. Ya, silakan. Saya mengambil ide artikel tersebut bukan Walah, nge-lag. pada saat bulan Ramadan, dan saya berinisiatif untuk mengambil judul tema dan judul kurma dan ide wirausaha. Kenapa? Karena pada saat itu kurma sangat diminati dan dicari pada saat bulan Ramadan, tetapi tidak ada yang menjual produk olahannya. Karena secara tidak langsung masyarakat masih menjual kurma secara langsung, tetapi tidak diolah atau diproduksi lagi dengan makanan atau minuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Nanti bukunya saya kirim. Oke. Ini buku puisi saya. Iya, Pak. Ketika Mentari Selingkar Jemari. Untuk Mbak siapa? Nita Aulia. Nita Aulia. Ya, salam kenal dari Pak Masudi ya. Terima kasih. Ya, Pak. Makasih. Anak-anak, Pak Masudi ini kepala SMP N3 Songgon. Ya Pak, benar ya Pak ya? Nah, Bapak kepala sekolah ini. Keren sekali, terima kasih apresiasinya Bapak, dan bukunya juga untuk Nita. Ini benar-benar penyemangat ini. Mudah-mudahan besok kita bisa ini Pak ya, bisa bersua darat. Saya masih ingat pernah bersua darat kok Pak. Kalau Pak Masudi lupa saya ingat gitu. Tapi besok saja saya ingatkan di mananya. Ya, ini untuk anak-anak yang mau berkarya novel misalnya. Itu yang kemarin kita diapresiasi oleh Perpuska itu Bunda ya. Nggih. Nah, ini kemarin ini Dinas Pendidikan juga mengapresiasi buku-buku karya guru, karya anak-anak, tapi yang genrenya fiksi, novel dan cerita. Iya, oke. Kemarin saya disuruh mencari 400 buku oleh Dinas Pendidikan. Habis ini Pak, bulan Februari, buku cerpen milik kelas 11 bahasa. Ya mudah-mudahan nanti. Bahasa ya, jangan lupa kan kita sudah janjian. Ya. Nanti terus bisa kita carikan jalan bagaimana buku anak-anak ini bisa diapresiasi oleh orang banyak. Kalau perlu kita adakan pertemuan luring untuk bedah karya, Bunda. Nggih. Insya Allah. Biar ya. Mudah-mudahan anak-anak bersemangat. Memang jalan literasi ini jalan sepi, jalan sulit terjal. Ini anak-anak ini Pak, ini yang di sini ini kelas 11 dan 12 bahasa mayoritas Pak. Jadi ya, ini kenapa saya ajak ke sini karena mereka jalurnya sebenarnya kan di sini. Jadi saya akan mendampingi lebih serius. Kalau sabar menunggu untuk 6 bulan ke depan, fokusnya nggak artikel Pak, ini lebih ke penelitian nih. Tapi kelas 11 bahasa nanti akan saya kawal. Tunggu 6 bulan lagi ya Pak. Ya, ini karena penelitian itu tingkat lebih tinggi. Tapi ini saya yakin. Tapi kalau di sini ada anak di luar kelas bahasa, maksudnya yang boleh kalau mau bergabung boleh. Jadi ini kelas 11 bahasa proyek untuk tahun depan, mulai bulan Januari sampai Juni adalah
membuat penelitian dan dibukukan. Begitu Pak rencananya. Iya. Mudah-mudahan akan lancar. Amin amin. Ini anak-anak SMA apalagi bahasa yang memang kemarin saya meluncurkan ini novelnya anak SMP itu. Anak SMP mampu berkarya novel, apalagi SMA di bahasa. Oh, sip. Ya, mantap kan anak-anak ya, kelas bahasa ya. Ya. Kita lanjutkan program cerpennya. Kan sudah ada naskahnya tuh. Oke, mantap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena ini kita juga sudah 3:30 ya, Mbak Rahma, silakan dikembalikan ke MC. Nanti MC menutup dengan sedikit kesimpulan ya, Mbak Diana. Silakan. Baik, terima kasih untuk para presenter dan materinya. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya. Baik, untuk semuanya, terutama kepada ke-6 presenter, terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah acara launching Jurnal 2 dan bedah buku yang dilaksanakan Eksis Jurnalistik MAN 1 Banyuwangi. Kesimpulannya adalah, seberapa keinginan besar kalian untuk terus maju, disitulah akan ada pendorong-pendorong dan akan ada fasilitas yang sudah disediakan. Tetap semangat dan untuk terus berkarya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah